Saya Siti Naura Anbarisma Ahmad dengan NIM 2106 1050 2009 dari kelas B Ilmu Hukum 2021. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan materi terkait perlindungan konsumen. Semoga materi yang saya berikan mudah dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang saya ketahui bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara, dan salah satu bentuk perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara adalah perlindungan konsumen. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen, sebaiknya kita pahami beberapa pemaparan materi. Berikut ini materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian perlindungan konsumen. Yang kedua, dasar perlindungan konsumen. Yang ketiga, hak dasar perlindungan konsumen. Yang keempat, tujuan perlindungan konsumen. Yang kelima, aspek perlindungan konsumen. Yang keenam, asas perlindungan konsumen. Yang ketujuh, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan yang terakhir adalah contoh perlindungan konsumen. Jadi, perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain, serta putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen. Pada dasarnya, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Guidelines for Consumer Protection, yaitu sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan, dan sistem ganti rugi. Pedoman ini juga membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan, regulasi domestik, dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota juga membantu mempromosikan kerjasama internasional di sesama negara anggota, juga berbagai pengalaman dalam hal perlindungan konsumen. Materi selanjutnya, terdapat 3 hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu yang pertama, hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal maupun kerugian harta benda. Yang kedua, hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar. Dan yang ketiga, hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Dari hak dasar tersebut, jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak konsumen harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha. Karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Dalam rangkai mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum
dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek, antara lain yang pertama, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang disepakati dengan konsumen, dan yang kedua, perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil. Materi selanjutnya, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4B tentang hak konsumen dapat menyatakan bahwa hak yang dapat melakukan pemilihan barang atau jasa sehingga dapat memperoleh barang atau jasa yang dapat menjadi nilai yang dijadikan sebagai jaminan. Di Indonesia, sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara. Konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah, sehingga sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini kurang diperhatikan menjadi lebih diperhatikan. Karena pada dasarnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya perlindungan terhadap konsumen. Dari contoh pertama, melihat keadaan Indonesia sekarang ini, kelangkaan minyak di mana-mana, akibatnya para pedagang di pasar menjual minyak curah karena harganya jauh lebih murah. Akan tetapi, dengan adanya minyak curah, peluang untuk berbuat curang dalam pemasaran minyak goreng tanpa label karena ketentuan yang ada terlalu mudah. Maka potensi kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha yang jujur semakin besar. Sehingga jelas dalam hal ini, asas manfaat, keselamatan, dan keamanan konsumen tidak terpenuhi. Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual minyak goreng tanpa label pasca keluarnya Permendak minyak goreng wajib kemasan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsinya. Padahal, labelisasi yang merupakan pemberian informasi barang kepada konsumen wajib dilakukan oleh produsen, penyalur, dan penjual minyak goreng. Dengan demikian, pelaku usaha bisa dikenakan sanksi perdata berupa tanggung gugat dan sanksi pidana berupa hukum penjara atau denda seperti ketentuan dalam perundang-undangan perlindungan konsumen serta sanksi administrasi berupa peringatan penarikan barang dari peredaran pasar serta lebih tegas bisa dicabut izin usahanya oleh pemerintah. Dari contoh kedua, bahwa peran BPOM dalam penegakan hukum pidana atas peredaran kosmetik ilegal yaitu sebagai regulator atau pengatur yang bertugas membuat aturan mengenai peredaran obat dan makanan. Dalam hal ini, kosmetik yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia. Ada dua jenis pengawasan, antara lain pengawasan sebelum beredar atau pre-market, yaitu penyusunan dan penerapan standar yang dilakukan oleh BPOM Pusat yang berisi persyaratan kosmetik yang belum beredar. Yang kedua, pengawasan setelah beredar atau post-market, yaitu pembelian produk kosmetik secara acak yang kemudian akan dilakukan uji laboratorium terhadap produk tersebut
dan melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik. Oleh karena itu, pentingnya BPOM dalam setiap produk. Karena kosmetik itu dipastikan mengandung zat kimia berbahaya bagi kesehatan. Salah satu di antaranya seperti merkuri dan bahan pewarna yang berbahaya digunakan untuk kulit. Perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjualan melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli, yaitu selaku konsumen. Apabila penjual memahami hukum perlindungan konsumen, maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berjual sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perlindungan konsumen bagi pembeli juga adalah hal yang sangat penting, karena dalam kegiatan transaksi jual beli dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum ini, juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dipakai pedoman dalam melindungi kepentingan konsumen. Selain itu, aspek hukum yang berperan dalam melindungi konsumen adalah aspek hukum privat dan aspek hukum publik. Demikianlah pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.